Roy itu pemikirannya seperti orang dewasa. Dia pernah bilang kepada saya, sebuah pepatah mengatakan, serapi apapun bangkai yang disembunyikan, nanti akan tercium juga. Itu dia katakan setelah menangani suatu kasus. Saya yakin suami saya itu sakit-sakitan karena ada makhluk yang aneh di rumah ini, Pak Dukun. Jadi keluarga ibu sering diganggu di rumah ini. Iya. Pokoknya, saya ingin rumah ini dibersihkan dari segala macam gangguan apapun itu. Itu urusan gampang. Saya sudah biasa mengurusi hal seperti ini. Ya ampun. Astagfirullahaladzim! Mas, itu apaan, Mas? Ya ampun! Mas, tolongin, Mas! Mas, ya ampun, Mas! Kenapa kalian mau mengusirku? Mas, harus minta bantuan Roy. Itu, anak yang dua itu, Mas! Ya ampun, aku takut banget. Halo? Lani tolongin, aku takut banget, ini keluarga aku digangguin sama makhluk halus. Ya ampun. Siapa, Ma? Melani. Oh, Melani teman Mama itu ya? Kenapa dia? Diganggu hantu di rumahnya, Roy mana? Roy sini, Roy. Roy cepetan. Apa sih, Pak? Roy ini ada teman Mama. Dia ada gangguan di rumahnya, katanya mau ngomong sama kamu. Halo? Halo, Tante? Lani, Roy-nya mana, Roy? Lani, tolong. Roy! Halo? Halo? Hah? Aneh. Tolong jangan ganggu saya. Purwanto, kamu harus bertanggung jawab. Tolong. Apa yang kamu lihat, Roy? Tante Melani dikejar sama hantu perempuan itu. Ma punya gak barang milik Tante Melani? Barang milik Tante Melani. Oh, dia pernah kasih buku, bisa? Bisa. Bentar. Mudah-mudahan kamu bisa bantu Melani ya, Roy. Ma, cepetan, Ma. Ya sabar, kan lagi dicari. Ini, Roy. Ini, Ma. Saya takut, Bu. Ya, Ibu juga. Cuma kamu jangan lihat mukanya, Kita baca-baca aja, baca-baca. Pergi, jangan deketin suami saya, pergi. Dia harus pergi denganku. Apa yang kalian lakukan? Hantunya udah nggak ada ya, Bu? Iya, udah. Bentar. Ya ampun. Mas. Mbak, tolong ambilin air putih. Ya, baik, Mas. Rupanya Tante Melani suaminya gak cuma dikejar, tapi juga diancam. Kasian banget sih. Tapi aneh juga loh kalau hantu itu ngancem keluarganya Melani tanpa sebab. Melani memang sudah kenal dengan Roy dan pernah bertemu beberapa kali. Melani tahu bahwa Roy seorang anak indigo. Makanya dia ingin bertanya pada Roy,
gimana caranya mengusir hantu yang mengganggu di keluarga tersebut. Ani, aku nih takut banget, ya ampun. Ceritain semuanya aja, Mel. Kamu tahu kan, aku ini baru sebulan pindah ke rumah yang baru ini sama suami aku. Tapi kejadiannya tuh aneh-aneh banget. Kejadian aneh, maksudnya? Ya, gimana ya? Kayak gini nih contohnya. Tiba-tiba air keran tuh mati. Terus itu, aduh, bau busuk di sekitar rumah. Terus suami aku, dia tuh sakit kalau di dalam rumah. Tapi kalau di luar rumah, sehat-sehat aja. Coba, aneh banget kan? Kok kamu baru cerita sekarang sih? Gimana ya, aku pikir tuh gak akan ada masalah dan gak akan bisa segawat kayak gini. Aku juga udah panggil orang pintar untuk bantuin kita berdua. Tapi hantunya malah marah sama kita berdua, tau gak? Itu apa, Roy? Ini campuran dari garam, daun sirih, dan air. Semoga air ini bisa mengusir setan di rumah tante. Ya ampun, harusnya kamu bilang aja sama aku, nanti biar aku yang cari. Kamu jadi gak usah repot-repot. Nggak bisa tante, harus Roy sendiri yang bikin. Bawa pulang ya tante. Makasih ya, tapi ini gimanain? Air itu tante campur sama baskom buat air pel aja tante. Oh iya tante, semua ruangan dipel ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Semuanya dipel. Dicobain aja, mudah-mudahan berhasil ya. Makasih ya, tapi aku masih bingung nih, kenapa ya kita bisa kayak begini? Apa kita punya kesalahan yang kita nggak sadarin ya, Roy? Tante, Roy minta tangannya tante. Boleh. Aduh, gimana ini? Aku harus membawa anakku ke rumah sakit. Tapi aku nggak punya duit. Bu Nastiti, gimana rencana jual rumahnya? Jadi kan? Jadi Mbak, jadi. Ayo silakan iya. duduk. Gini, setelah saya tawarkan rumah ibu ke teman-teman saya, itu banyak banget yang minat loh Bu. Syukurlah. Kalau begitu, bawa aja langsung kemari. Tapi kalau boleh saya tahu, kenapa ya rumah ibu mau dijual? Saya kan sudah tidak punya suami, Mbak. Saat ini, anak saya yang semata wayang ini juga sakit, harus dibawa ke dokter. Tapi saya nggak punya duit. Oh gitu, ya sudah. Nanti saya akan ajak supaya peminatnya ke sini, biar bisa bicara langsung ya sama ibu. Iya, lebih cepat lebih baik, Mbak Syahnas. Tapi Bu, calon pembelinya mau lihat langsung dari keaslian surat rumah tersebut, Bu. Tapi saya kan sudah kasih fotokopiannya, Mbak. Gini ya Bu, mereka itu mau ngecek langsung keaslian dan keabsahan surat tersebut. Jadi Ibu percayakan saja sama saya, surat-suratnya bakal aman. Ini kan juga biar transaksinya cepat, Bu. Oh, gitu ya. Iya, Bu. Baik, saya ambil dulu ya. Oh iya, Bu. Yes, akhirnya gue punya banyak duit nih. Ini Mbak, tapi tolong ya, tolong simpan baik-baik surat ini. Baik, Bu. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya, Bu. Saya mau ketemu sama calon penjual rumah. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan rumah ini cepat terjual supaya aku bisa membawa anakku ke rumah sakit. Ada apa, Roy? Tante, rumah yang tante beli itu, tante beli dari Bu Nastiti kan? Iya. Emang kenapa? Tante beli lewat perantara ya? Iya, Shanas. Terus perempuan yang namanya Bu Shanas itu siapa yang tante? Itu adik dari suami aku. Kenapa memang? Oh, Jadi kamu beli rumah itu lewat perantaranya adik ipar kamu? Tapi apa hubungannya jual beli rumah dengan apa yang ngeganggu tantenya Roy? Roy juga kurang tahu sih. Roy harus cari tahu lagi tante.
Apa Bu Nastiti itu nggak rela kali rumahnya jadi milik orang lain, makanya dia gangguin terus. Kalau nggak rela, kenapa dia mau jual rumahnya ya? Tante, maaf tante, tapi tante udah bayar lunas kan rumah itu? Ya udahlah, makanya kan kita berani nempatin rumah itu. Roy, gak sopan nanyanya begitu. Ya kan retake doang, Mama, biar lebih jelas. Makasih banyak ya, kalau gitu aku pamit dulu. Nanti bilangin sama Roy, makasih untuk air garamnya. Jangan lupa itu kamu campur seember air, terus kamu pakai buat ngepel ya. Iya, iya, nggak akan lupa kok. Kenapa sih? Yaudah. Kayak ada yang kamu pikirin. Ini loh, aku tuh kepikiran sama omongannya Roy tentang rumah aku. Maaf ya, Roy itu emang kalau dapat penglihatan mata batin, dia pasti kadang nggak pakai filter atau nggak ngomongnya semua tuh main diomongin aja, jangan dipikirin ya. Iya, nggak apa-apa. Cuman masalahnya kan, aku tuh perasaan udah bayar banget deh, lunas lagi ke Bu Nastiti. Lewat Shana sih. Tapi kenapa ya jadi kayak begini? Aku bingung banget. Ya, udah nggak usah terlalu dipikirin ya omongannya Roy. Ya udah, nanti biar aku cross check lagi deh. Makasih ya. Ya, Dah. dah. Papa udah pulang? Ma, Ketemu nggak tadi sama Melanie? Dia baru aja pulang tuh. enggak. Terus Melanie udah ketemu sama Roy? Udah. Gimana? Roy bisa bantu masalahnya Melanie? Ya gitu deh, Pak. Mama tadi tuh sampai nggak enak sama Melanie. Biasalah Roy tuh kalau ngomong tuh, masa dia nanya ke Melanie rumahnya udah dibayar lunas atau belum. Aduh. Lain kali Mama kasih tahu Roy, kalau ngomong itu jangan ceplas-ceplos. Udah dikasih tahu berkali-kali. Roy, duduk. Papa pengen ngomong sama kamu. Iya. Hah? Roy udah tahu kok Papa mau ngomong apa. Tadi tuh Roy cuma tanya doang karena Roy pengen tahu. Kalau Tante Melanie itu udah lunas belum bayar rumah itu. Roy itu mau cari tahu kenapa hantu itu menghantui Tante Melanie. Kan bisa aja hantu itu menghantui Tante Melanie karena Tante Melanie belum lunas bayar. Bekas banget. Belum nanya udah tahu. Susah mah punya anak indigo. Belum diomelin udah ngomel duluan. Makanya. Karma buruk yang dilakukan seseorang ternyata jadi berakibat keburukan dan malapetaka di keluarga pelakunya. Ternyata itu yang terjadi di kasus ini. Kamu kenapa sih tiba-tiba nanyain pembayaran rumah ini? Enggak Mas, mau mastiin aja. Barangkali aja arwah itu tuh ngehantuin kita gara-gara hutang. Ya kan? Aku udah bayar lunas. Lewat adik aku sebelum dia meninggal. Ya tapi gimana aku mau tahu coba? Kan aku juga nggak lihat langsung pembayarannya. Ya kan? Jadi kamu nuduh almarhumah adik aku untuk berbuat curang? Ya nggak gitu juga, aku cuma tanyain doang kok. Soalnya kan Roy ngeliat hal itu di mata batinnya. Jadi karena omongan anak kecil itu, dan sekarang kamu nggak percaya sama aku dan adik aku? Aku cuma bilang apa yang dia lihat dengan mata batinnya, Mas. Nggak usah marah-marah gitu deh. Roy itu nggak tahu apa-apa. Ya, dia nggak tahu keadaan kita. Bisa aja kan dia salah. Makanya aku mastiin lewat kamu, Mas. Sertifikat hak milik rumah ini atas nama kamu. Gak mungkin kita bisa balik nama kalau kita emang belum melunasinnya. Jadi gimana ya? Kenapa? Mas, kita jadi kan jalan-jalan? Jadi dong, Ma. Asik, ke tempat makan biasa kita ya. Akhirnya jalan juga. Ada anak kecil loh, Ma, di belakang, Ma. Ada hantu, Mas! Mas! Awas, Mas! Ma. Ma.
Awas! Awas! Roy, bangun Roy. Roy, Roy, bangun Roy. Roy. Awas! 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 Kenapa kamu? Orang mimpi buruk, Pak. Emang kamu mimpi apa sih Roy? Orang mimpi ada sepasang suami istri yang tabrakan. Siapa yang tabrakan? Orang juga kurang tahu. Terus penyebab kecelakaan itu apa? Kamu tahu? Sepertinya saat mereka lagi jalan, ada yang membuat mereka panik. Makanya mereka kecelakaan. Roy. Roy. Gak jelas tuh, Pak. Itu gambar jalanan Roy. Kayaknya sih gitu, mah. Terus maksudnya? Orang juga kurang tahu, Pak. Oh, berarti maksud gambar itu kita bakal jalan-jalan. Koko sama Roy, cek kakek ya. Mama sama papa ke ruang tengah. Iya, Mah. Loh, Pak. Kok berantakan gini sih, Pak? Wah, jangan-jangan ada maling masuk. Maling? Mana mungkin? Ya, terus kalau gitu perbuatan siapa ini? Ada apa, Kek? Ya, Kek, kenapa? Ada roh jahat masuk ke dalam rumah kita. Kek, itu juga, Kek. Di ruang tamu ada barang jatuh-jatuhan, Kek. Oh, Iya, Kek. Itu kayaknya mama sama papa lagi cek deh. wah, itu ulah roh jahat. Kamu berdua hati-hati ya. Iya, Kek. Iya, iya.